Oke guys, ya ini jam 9 lewat 10. Kita mau udah interview lagi hari ini nih. Yang kemarin kayaknya gagal ya. Ada banyak hal. Yang pertama emang kemarin gagal karena mereka bukan cari karyawan suatu bor ya, cari karyawan freelance. Dia nggak tahu lah kantor sekarang benar kayak. Nah ini kita coba samperin dulu di produksi buat Maret ya, sekarang juga itu dia. Ada panggilan lagi, semoga kali ini lancar ya untuk interview usernya. Jadi tips dan triknya adalah ketika lu ditanya lu jawab, kalau lu nggak ditanya ya lu nggak usah cerita, nggak usah jawab gitu aja. Jadi kadang-kadang sih gue gitu, itu ditanya ya yang nggak ditanya gue jawab. Akhirnya sekarang gue pakai trik, uh, yang nggak ditanya gue ceritain, harusnya nggak usah. Jadi itu nanti pikirnya nggak bagus buat kita ya. Kalau ngobrol itu akan menjadi bumerang buat kita sih. Nah ini nanti yang kayak kemarin di telepon kan suatu pasti dia tanya gagal, kalau nggak tanya ya kita nggak usah ceritain. Kalau bisa yang ditanya nggak usah jawab, apalagi lu menerima informasi sangat penting ya. Akhirnya kayak ini aja, kayak pejabat kalau diwawancara sama sama media ya, ada yang nggak dijawab, ada yang retorika gitu aja. Oke lanjut lah, nanti kita sambung lagi deh sama videonya. Terusnya gue mau ke TC lagi ya, kemarin nggak bawa barangnya soalnya. Oke guys, selesai sudah. Ini jam 11 ya, anjir. Oh, gue mau kita CBSD. Demen nih gue interview kayak gini, ada mekanik nih, anjir, sama usernya. Asik, bray. Ada mekanik, bray. Gue sama mekanik sama user. Ya, kalah sih. Gitulah. Ya, gitulah. Jadi sosmed dicantumkan itu untuk mencari informasi ya. Bukan untuk follow kita. Gimana ya? Scan tiket. Ya, gue minggir biar masuk suara gue. Jadi memang informasi yang kita punya ya terkait apapun pekerjaan itu, mau admin, mau bagian back office atau front office ya, bisa paling krusial tuh front office ya, di bagian penjualan ya, kayak itu bagian marketing, bagian sales, bagian ya pokoknya bagian ketemu klien lah. Karena lu buat database ya, buat kerjaan, buat project lu segede apa sih ya kan, kecil atau gede banget atau omong-omong doang. Projectnya ada, semua bisa ngambil teman-teman ya. Kalau secara data tuh semua bisa diambil kalau project ya, tapi secara pekerjaan, nah ini ya itu ada tadi, ada mekanik sama user ya udah, ya sosmed gue dilihat, gue kan di follow ya. Kalau di follow ya gue follow back. Kalian promo ya udah, nggak di follow ya sudah ya. Kalau jodoh kita masuk, kalau enggak kita bikin konten aja ya. Next mungkin mencari pekerjaan itu saat ini adalah emang sulit ya. Pertama mencari pekerjaan kalau nggak ada orang dalam, gue nggak mau pakai orang dalam karena memang beban beban tanggung jawab lebih berat ya pakai orang dalam. Jadi lebih enak nyari sendiri, tapi karena kondisi kita punya orang dalam bukan di company ya, tapi di sektor lain ya, mungkin bisa dibilang menjadi partner bisa. Itu banyak orang dalamnya, tapi di company gue saat ini nggak mau pakai orang dalam. Mungkin kalau jadi klien bisa ya. Ya udah, mungkin karena udah lewat ini jadinya bukan konten short, tidak panjang, mungkin nanti akan gue upload aja di TikTok atau di apa ya, karena baru dilihat sama si user, takutnya dia mantau gua. Ya udah, kalau dipantau silakan, nggak apa-apa. Kalau emang kita jodoh, kita berpartner aja, gue jadi karyawan di situ, gue kasih kerjaan, gue support pekerjaannya dari awal sampai akhir, kita kawal karena gue sebagai karyawan. Ya kalau gue bukan karyawan di situ ya ngapain ya kan, gue kasih kerjaan ke situ, nggak kenal bor ya kan. Yang kenal aja bisa dihianati, apalagi nggak kenal. Sama seperti teman-teman kalau pacaran ya, yang udah mau serius aja bisa nggak jadi bor ya kan, yang udah nikah aja bisa selingkuh. Begitu juga pekerjaan ya, yang belum jalan aja bisa ditikung yang lain, apalagi yang udah jalan. Yang udah jalan, udah kontrak aja bisa ditikung sama orang lain ya, apalagi yang belum sama sekali kita kenal. Nah begitu ya, kayak yang gua alamin sekarang. Kalau memang jodoh ya kita jalan bareng, kalau enggak ya udah cari lagi lah. Yang pasti pekerjaannya ada, tinggal bisa dikerjain apa kagak gitu aja. Ya kayak gini aja, kita mau lanjut pulang dulu ya kan. Kalau mau gue menarik ojek online, gue narik ojek online. Kalau enggak gue konten, kalau nggak konten ya bikin musik. Kalau enggak ya kita kerja yang ada, bisa menghasilkan untuk bisa survive dulu ya. Karena bocah kedua mau lahir nih besok. Oke lah, tutup dulu ya, jadi udah 6 menit. Jadi mungkin ini bisa dibilang pengalaman gua kesekian kali interview ya.
ditanya bisa bawa kerjaan apa, begitu ya. Ya orang kalau di interview kan mau gaji berapa ya, tanya ini bisa bawa kerjaan apa, bisa bawa proyek apa yang udah dekat, karena sekarang udah bulan Juli mau Agustus guys. Untuk kerjaan pemerintahan itu adalah waktu yang sangat-sangat krusial untuk closing akhir tahun ya. Jadi ya itu, kerjaan ada, tinggal mau apa enggak, gitu aja. Jadi kalau mau nanya tertutup apa terbuka, ya semua pasti akan ditutup karena semua pengennya dibuka. Yang udah namanya dibuka pasti enak. Kalau ditutup semua pasti penasaran, begitu dibuka dikit udah tahu dalamnya, ya sudah, gitulah ya. Oke guys, closing dulu. Siapa tahu ntar ya mungkin yang tadi calon user gua ngelihat, nggak apa-apa, kita ngobrol aja di sini asik kan. Jadi ya begitulah. Mungkin gua kalau depan dia agak grogi, agak blepot-blepot ya, karena memang udah lama kita nggak terjun begitu, lama ngurusin bocah juga, backup dapur sementara gantian. Nanti ada anak kedua, kita atur lagi deh kalau ada kerjaan yang udah jalan running. Bye bye semuanya, gue mau pulang dulu, mau ke ITC BSD, mau benerin HP dulu. Oke, mungkin boleh komentar gimana pengalaman teman-teman mencari bekerja dari awal tahun sampai dengan Juli atau Agustus ini video gue upload ya. Gimana, sukses enggak, ataukah memang seperti yang gue alamin juga? Bye bye semuanya.